Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maditya Milanda dengan NIM A1A221029 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan suatu riset atau tugas video dari mata kuliah Psikologi Digital dan Pendidikan tentang era digital. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil riset analisis dari wawancara yang telah saya lakukan terhadap beberapa orang yang saya wawancara yang ada di lingkungan saya, yang terdekat dari diri saya, yang telah saya wawancarai. Kemudian saya telah mendapatkan beberapa jawaban berbeda dari pertanyaan yang telah saya sampaikan kepada beberapa orang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan yang saya lampirkan kepada beberapa orang yang telah saya wawancara mengenai era digital, sosial media yang mereka pakai, dan apa saja manfaat yang mereka dapatkan dari sosial media yang mereka pakai. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama yang saya lampirkan kepada beberapa orang yang saya wawancara, pertama ada media sosial apa saja yang dipakai oleh media sosial, dan kemudian apa manfaat bagi mereka. Kemudian mereka menjawab ada media sosial seperti TikTok, ada seperti Instagram, WA, bahkan Facebook sekalipun. Dan saya tanyakan apa manfaat yang mereka dapatkan dari media sosial yang mereka sebutkan. Mereka menjawab dengan berbagai macam hal jawaban, seperti contohnya di TikTok, di Instagram, mereka menjawab manfaat bagi mereka menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, bahkan YouTube sekalipun atau maupun Facebook. Mereka menonton seperti video-video yang memotivasi kehidupan mereka sehari-hari, video yang membangkitkan gairah mereka untuk maju lagi ke depannya, dan kemudian manfaat bagi mereka dan manfaat bagi orang lain yang saya tanyakan. Kemudian mereka menjawab memotivasi diri mereka, manfaat bagi orang lain, dapat men-share kehidupan sehari-hari atau video-video yang bermanfaat bagi orang lain juga sekalipun. Kemudian yang lebih spesifiknya, kalau untuk diri mereka pribadi, mereka menjawab mereka dapat menonton video yang memotivasi diri mereka sendiri, atau belajar dari video yang mereka dapatkan, atau belajar dari media sosial yang mereka tonton sekalipun. Saya juga menanyakan apa saja yang mereka tonton selain video-video yang motivasi diri mereka, dan mereka menjawab mereka menonton seperti video masak atau yang membantu kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka juga menjawab hal-hal bermanfaat untuk pribadi seseorang atau untuk kehidupan orang lain, seperti mereka men-share video masak tersebut yang otomatis akan berguna untuk orang lain. Kemudian saya menanyakan media apa yang paling produktif, yang paling efektif untuk mempromosikan suatu produk. Beberapa dari mereka menjawab media-media yang produktif dan efektif bagi strategi penjualan produk, mempromosikan produk. Mereka menjawab ada seperti TikTok, ada seperti Shopee, dan ada Instagram. Beberapa dari media sosial tersebut memiliki fitur untuk mempromosikan produk dengan kelebihan tertentu, dengan kelebihan masing-masing. Ada Shopee yang aplikasi media sosialnya khusus untuk penjualan, dan ada Instagram untuk mempromosikan suatu produk. Di beberapa orang yang saya temui, mereka lebih memilih Instagram dikarenakan Instagram lebih populer dibandingkan yang lain-lain, karena untuk mempromosikan produk rata-rata usia tiap orang lebih memilih Instagram karena kepopulerannya. Instagram untuk mempromosikan produk melalui story-storynya atau hal lain. Kemudian ada TikTok. Sebagian yang saya tanyakan juga menjawab TikTok dikarenakan alasannya TikTok cukup populer di kalangan usia tertentu, dan TikTok juga memiliki fitur promosi dan penjualan produk. Mungkin itu yang
jawaban dari pertanyaan media sosial yang produktif dan efektif untuk mempromosikan suatu produk, yang saya temukan paling spesifik jawabannya dari beberapa orang yang saya temukan. Mengapa media sosial atau media online lebih produktif, lebih unggul pada zaman sekarang? Eh, yang saya tanyakan kemudian dijawab oleh beberapa orang, dan saya menemukan jawaban dari seseorang yang mungkin spesifik, dan kemudian saya menemukan satu jawaban yang cukup spesifik menurut saya. Katanya sekarang era digital, dan anak muda, mungkin bukan di kalangan anak muda saja katanya, semua orang menggunakan media sosial, media online. Jadi promosi online, mempromosikan melalui media online cukup produktif karena tidak perlu susah-susah ke sini, tidak perlu susah-susah ke sana, cukup dengan online saja mereka bisa mempromosikan ke seluruh uh, orang yang bisa melihatnya. Kemudian saya menanyakan apa strategi yang dilakukan saudari terhadap penjualan atau promosi produk yang dilakukan. Menjawab dengan beberapa jawaban. Pertama dengan jawaban dia menentukan target tujuan, lokasi yang diminati, kemudian rutin mempromosikan suatu produk yang mau dipromosikan, mau dijual belikan, kemudian aplikasi apa saja yang cocok untuk dipromosikan di media sosial. Apa kelebihan dan kekurangan media promosi online, media online tempat Anda mempromosikan suatu produk? Kelebihannya, mereka bisa mempromosi kepada masyarakat yang lebih luas yang menggunakan media sosial, yang otomatis bisa melihat secara langsung apa-apa saja barang promosi dari mereka tanpa perlu mengunjungi suatu tempat untuk mempromosikannya. Untuk kekurangannya mungkin kurangnya minat dari seorang pengguna media sosial lain untuk melihat suatu promosi dari barang yang dipromosikan oleh seorang yang menggunakan media online tersebut untuk mempromosikan barangnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hasil riset yang saya lakukan dan yang saya tanyakan kepada beberapa orang, dan apa saja manfaat bagi mereka dan bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.